Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, hari ini saya akan memberikan sebuah review gitu ya, atau pembahasan terkait hasil praktikum ataupun hasil tugas yang sudah mahasiswa kumpulkan sebelumnya gitu ya. Dimana sebelumnya mahasiswa sudah mengumpulkan ada 2 praktikum, yaitu ada praktikum desain formulir rekam medis dan juga untuk terkait prosedur ya, pembuatan sebuah SOP atau membuat sebuah prosedur di dalam melakukan sebuah kegiatan di unit rekam medis gitu. Ya, sebenarnya untuk yang tugas mendesain atau merancang sebuah formulir rekam medis, sebenarnya kemarin sudah saya lihat dan juga sudah saya cek. Sebenarnya untuk hasil pekerjaan dari mahasiswa itu mayoritas sudah sudah sesuai semua gitu ya. Akan tetapi mungkin nanti yang menjadi catatan adalah ya kemarin kan kita kan baru merancang gitu ya, sebuah formulir rekam medis gitu ya. Besok ketika mahasiswa sudah bekerja gitu ya, atau mungkin ada yang mau mengambil skripsi terkait perancangan sebuah formulir rekam medis, yang menjadi bahan pertimbangan adalah mungkin yang dari segi aspek fisiknya gitu ya, seperti bahannya bagaimana, seratnya bagaimana, udah itu pemilihan warnanya bagaimana, itu mungkin yang harus menjadi pertimbangan gitu ya. Kita sudah mempelajari terkait aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan ketika kita merancang sebuah formulir. Nah, dari aspek-aspek itu mungkin kalian harus mempertimbangkan, karena kemarin ketika mahasiswa merancang ataupun membuat sebuah rancangan formulir rekam medis, itu kan kalian belum menentukan dari segi bahannya bagaimana, kemudian dari segi seratnya bagaimana, serat yang akan digunakan untuk sebuah formulir rekam medisnya, seperti itu. Hal-hal yang seperti itu mungkin harus kalian pelajari lagi untuk nantinya ketika kalian bekerja bisa menentukan untuk bahan dan juga serat yang akan digunakan. Oke, untuk hari ini gitu ya. Untuk hari ini saya akan mereview atau mengecek gitu ya, hasil dari praktikum dan juga tugas mahasiswa terkait pembuatan SOP gitu ya. Nah, di sini yang pertama ini ada sebuah SOP gitu ya, sebuah SOP terkait pengisian formulir rekam medis gitu ya. Jadi di sini untuk judulnya sudah jelas bahwa SOP ini adalah terkait pengisian formulir rekam medis rawat jalan gitu ya. Kemudian nomor dokumennya sudah ada gitu ya, yaitu dibuat pada tahun 2020, nomornya sekian. Kemudian nomor revisi apabila di sini memang belum pernah dilakukan revisi, berarti belum ada nomor revisinya. Yang selanjutnya adalah halamannya, karena di sini adalah terdiri dari 3 halaman gitu ya, maka untuk halaman yang pertama ini maka penulisannya adalah 1 _3. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah untuk yang tanggal terbit gitu ya, untuk yang tanggal terbit sama tanggal pembuatan itu berbeda ya. Yang menjadi catatannya supaya nanti mahasiswa nggak bingung, yang dimasukkan di bagian tanggal terbit itu apakah waktu kita membuatnya atau sesudah jadi kemudian kita menerbitkannya gitu ya. Jadi yang namanya tanggal terbit di sini adalah ketika sebuah SOP itu sudah jadi gitu ya, sudah fix jadi, kemudian sudah didiskusikan juga gitu ya, kemudian itu akan diterbitkan. Nah, pada saat menerbitkannya itu untuk tanggal, bulan dan tahunnya itu itulah yang dimasukkan di SOP itu gitu ya. Jadi bukan tanggal pada saat membuatnya. Kemudian ditetapkan oleh kepala rumah sakit Gajah Mada gitu ya. Di situ ada namanya, kemudian ada NIP-nya. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah jangan lupa gitu ya, sesudah ketika di situ ada bahasa ditetapkan oleh, ya berarti di situ harus ada sebuah tanda tangan ya, tanda tangan dari kepala rumah sakitnya itu tadi. Ya, kemudian di sini ada beberapa bagian ya.
Ada beberapa bagian di dalam sebuah SOP. Pengertiannya di sini adalah pengisian formulir rawat jalan merupakan kegiatan melengkapi atau mengisi semua data yang tertulis di formulir rawat jalan. Ya, kemudian tujuannya ada sebagai bahan acuan, oke. Kebijakannya ini ada di sini gitu ya. Sebenarnya kebijakan di dalam pengisian formulir rawat jalan itu mungkin kalian bisa menambahkan mungkin dari Permenkes 269 2008 dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada prosedur. Formulir rawat jalan dibuat. Nah, hati-hati di sini penggunaan bahasa gitu ya. Apabila kalian menggunakan bahasa seperti ini, formulir rawat jalan dibuat oleh dokter, ya berarti yang membuat formulirnya itu adalah dokter dan juga dokter gigi. Ya, padahal yang membuat formulir rawat jalan itu kan dari segala dari semua profesi ya, yang nantinya akan menggunakan formulir itu atau yang berkaitan sama formulir itu, gitu ya. Jadi mungkin bahasanya bukan formulir rawat jalan dibuat, mungkin lebih sesuainya gitu ya apabila menggunakan bahasa formulir rawat jalan diisi ya, soalnya kan formulir rawat jalan itu kan yang mengisinya kan adalah seorang dokter gigi yang melakukan perawatan pasien gitu ya. Apakah formulir rawat jalan itu hanya yang mengisinya dokter atau ada tenaga kesehatan yang lainnya ya, itu hati-hati gitu ya. Kemudian formulir rawat jalan dibuat ya, hati-hati juga ini, dibuat selama pasien mendapatkan pelayanan ya. Berarti pada saat seorang pasien mendapatkan pelayanan, formulir rawat jalannya belum jadi, soalnya baru dibuat gitu. Makanya hati-hati tidak menggunakan bahasa. Mungkin lebih sesuainya kalau misalnya diisi bukan dibuat gitu ya. Nah, kemudian pengisian formulir rawat jalan dapat diserahkan ke staf medis lain di bagian yang sama, akan tetapi isi formulir rawat jalan merupakan tanggung jawab dokter atau dokter gigi yang melakukan perawatan. Kemudian petugas rekam medis diperbolehkan membantu dokter dalam menganalisis kelengkapan formulir. Oke. Apabila ada bahasa seperti ini yang nomor 4 ini, seorang petugas rekam medis diperbolehkan membantu dokter di dalam menganalisis kelengkapan formulir rekam medis. Ya, berarti di situ seorang dokter juga melakukan analisis kelengkapan formulir rawat jalan. Ya, seharusnya kan enggak gitu ya. Jadi tugasnya seorang dokter ataupun dokter gigi itu kan mengumpulkan data-datanya, kemudian didokumentasikan di berkas rekam medis. Nah, yang bertugas untuk menganalisis kelengkapan formulir itu adalah seorang petugas rekam medis gitu ya, karena yang mempunyai kompetensi untuk menganalisis kelengkapan formulir rekam medis itu adalah seseorang yang memang mempunyai basic atau background seorang perekam medis ataupun manajemen informasi kesehatan ya, seperti itu. Jadi hati-hati di dalam menggunakan bahasanya. Jadi apabila menggunakan bahasa seperti itu, asumsinya orang yang membacanya itu adalah seorang dokter itu juga melakukan analisisnya ya, analisis kelengkapan formulir rekam medisnya, padahal kan enggak. Yang dokternya itu mengumpulkan datanya kemudian didokumentasikan di sebuah berkas rekam medis. Kemudian seorang petugas rekam medis itu adalah yang bagian menganalisanya. Kemudian pengisian formulirnya saya rasa di sini sudah benar ya. Ya, sudah sesuai. Kemudian formulir rawat jalan yang belum dilengkapi oleh dokter DPJP, maka rekam medisnya ditahan atau belum diambil oleh petugas rekam medis sampai dokter melengkapinya selama 2 kali 24 jam. Yang menjadi catatan kita adalah, ya mungkin kalian juga sudah mendapatkan materi ini, sebuah berkas rekam medis ya. Sebenarnya kita sudah ada aturan ya, apabila berkas rekam medis kalau rawat jalan itu wajib lengkap itu adalah 1 kali 24 jam sebelum disimpan di di roll opek ya. Sedangkan yang rawat inap itu adalah 2 kali 24 jam ya, berarti maksimal itu adalah 2 hari ya. 2 hari sejak seorang pasien itu pulang. Sedangkan untuk berkas rekam medis rawat jalan itu adalah 1 kali 24 jam. Berarti hari itu juga berkas rekam medisnya harus sudah lengkap ya.
Itu harus sudah lengkap, dan juga harus sudah masuk di bagian penyimpanan gitu ya. Jadi yang harus diingat-ingat itu adalah untuk berkas rekam medis rawat jalan gitu ya. Untuk berkas rekam medis rawat jalan, berkasnya harus kembali ke bagian rekam medis itu adalah maksimal 1 kali 24 jam. Ya, sedangkan untuk yang formulir rawat inap itu adalah 2 kali 24 jam sesudah seorang pasien itu pulang. Ya, seperti itu. Jadi di sini hati-hati ya, ini mungkin bukan 2 kali 24 jam gitu ya, akan tetapi di sini adalah 1 kali 24 jam. Soalnya di sini adalah formulirnya formulir rawat jalan. Ya, seperti itu. Kemudian di situ ada unit yang terkait. Biasanya gitu ya, biasanya ada juga dari fasilitas pelayanan kesehatan itu sesudah ada prosedur ya, sesudah ada prosedur. Saya lihat coba. Nah, sesudah adanya prosedur ini ya, sesudah adanya prosedur ini, kemudian di bawahnya prosedur itu ada semacam diagram ya, seperti diagram alir ya, diagram alir ya. Yang isi dari diagram alir itu adalah menggambarkan gitu ya, menggambarkan dari isi prosedur ya yang ada di atasnya gitu ya, sehingga orang yang membaca gitu ya cukup melihat diagram alirnya saja itu sudah bisa mengerti gitu ya dari isi SOP itu gitu ya. Selanjutnya ini masih dari kelompok 3 gitu ya. Di sini adalah pengisian formulir ringkasan masuk keluar. Oke, di sini sudah ada logonya, nama rumah sakit, kemudian tanggal terbit. Oke, ini sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian pengertiannya, karena di sini adalah mengisi ringkasan masuk keluar, berarti pengertiannya adalah melengkapi atau mengisi semua data yang tertulis di lembar ringkasan masuk keluar RM05. Kemudian terisinya semua data pasien. Ini tujuannya terisinya semua data pasien sesuai data individu dengan data yang terdaftar dalam isi formulir ringkasan riwayat masuk dan keluar rumah sakit ya, untuk memenuhi kelengkapan isi rekam medis. Oke, kebijakannya itu ada, mungkin bisa ditambahi. Jadi kebijakannya itu enggak hanya satu ya, bisa kebijakannya itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh rumah sakit itu sendiri, kemudian ditambahi sama kebijakan nasional bisa. Kemudian ini ada prosedurnya, ringkasan masuk keluar dibuat ya, hati-hati ya, ini sama seperti yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Hati-hati menggunakan bahasa gitu ya, bahasa di dalam sebuah prosedur gitu ya. Apabila di sini bahasanya dibuat ya berarti sebuah formulirnya belum jadi gitu ya. Mungkin lebih tepatnya sama seperti yang sebelumnya, itu adalah bahasanya diisi. Kemudian pengisian formulir ringkasan masuk keluar dapat diserahkan ke staf medis lain di bagian yang sama, akan tetapi isi dari ringkasan masuk keluar merupakan tanggung jawab dokter ataupun dokter gigi. Nah, di dalam sebuah formulir ringkasan masuk keluar itu kan ada beberapa item gitu ya. Misalnya ada nama pasien gitu ya. Ada nama pasien, kemudian ada kelas, ada ruang, ada alamat pasien. Nah, itu apakah yang mengisinya dokter? Ya, seperti itu. Sebenarnya untuk mengisi itu ya mungkin seorang dokter, perawat mungkin bisa, akan tetapi apabila seorang perekam medis akan mengisikan data administratifnya itu boleh ya. Yang menjadi catatan adalah seorang perekam medis itu bisa mengisikan atau menambahkan data administratif, akan tetapi untuk data-data yang berhubungan sama medis itu nggak bisa. Ya, seperti itu. Kemudian petugas rekam medis diperbolehkan membantu dokter dalam menganalisis. Ini masih sama ya, sama seperti yang tadi. Kemudian pengisian isi rekam medis masuk keluar. Oke, ini ada semua. Ya, sampai ke bawah. Nah, ringkasan masuk keluar harus diisi lengkap dengan tujuan agar mutu rekam medis
masuknya terjamin. Oke. Dokter atau DPJP-nya menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam formulir ringkasan masuk keluar sesuai dengan apa yang telah dilakukan selama dalam perawatan. Nah, itu tadi ya. Jadi biasanya kalau misalnya sebuah formulir ringkasan masuk keluar itu ada ranah yang memang harus diisi oleh seorang DPJP ataupun seorang dokter yang memberikan pelayanan kepada seorang pasien, tetapi ada juga yang bisa diisi oleh seorang petugas prekamedis ya. Tentunya yang diisi oleh seorang petugas prekamedis itu adalah yang berhubungan sama data-data sosialnya seorang pasien. Nah, kemudian rekam medis pasien akan diambil oleh petugas rekam medis 1 kali 24 jam. Nah, ini kebalik. Ya, jadi untuk ringkasan masuk keluar itu biasanya itu adalah untuk formulir ringkasan masuk keluar itu adalah bagian dari berkas rekam medis rawat inap. Ya, sedangkan yang tadi untuk pengisian formulir rekam medis rawat jalan itu adalah berhubungan sama berkas rekam medis rawat jalan. Yang rawat jalan itu adalah 1 kali 24 jam, sedangkan yang rawat inap itu adalah 2 kali 24 jam. Ya, seperti itu. Seperti itu, hati-hati. Untuk di sini oke, ya. Yang di sini 2 kali 24 jam sudah benar, sudah sesuai, karena untuk formulir ringkasan masuk keluar itu adalah bagian dari berkas rekam medis rawat inap ya. Apabila dalam pengisian ringkasan masuk keluar tersebut dokter DPJP belum juga melengkapi ringkasan masuk keluar, maka kepala bagian rekam medis akan memberikan daftar ringkasan masuk keluar yang belum dibuat ke direktur atau dan juga keperawatan untuk segera ditindaklanjuti gitu ya. Jadi biasanya gini. Jadi ketika ada sebuah formulir misalnya rawat jalan, ya pada hari itu juga kan harusnya kembali ke bagian rekam medis ya untuk dilakukan analisis, kemudian coding, kemudian dilakukan pengolahan yang lainnya sampai ke disimpan gitu ya. Ketika kita melakukan analisis gitu ya, ternyata ada sebuah formulir rekam medis atau berkas rekam medis yang memang belum lengkap gitu ya, itu wajib hukumnya untuk dimintakan kepada seorang petugas, entah itu dokter, perawat, bidan atau yang lainnya untuk dilengkapi gitu ya. Jadi semua berkas rekam medis yang masuk ke roll OPEC ya ataupun media penyimpanan kita itu wajib hukumnya sudah lengkap semua ya. Jangan sampai berkas rekam medis yang belum lengkap kemudian langsung kita simpan saja gitu ya. Itu nanti akan mempengaruhi pelayanan ataupun keputusan yang akan diambil oleh dokter selanjutnya gitu ya. Ini juga ya mungkin akan lebih baiknya kalau misalnya ada semacam diagram alirnya ya untuk SOP ini gitu. Ya, selanjutnya adalah pengisian formulir resume medis ya. Ini tadi masih sama ya di atasnya. Kemudian resume medis itu adalah ringkasan kegiatan pelayanan medis yang diberikan oleh tenaga kegiatan khusus. Maksudnya seperti apa ini? Diberikan oleh tenaga kegiatan khususnya dokter, mungkin yang dimaksud adalah tenaga kesehatan mungkin ya, khususnya dokter selama masa perawatan hingga pasien keluar baik ya dalam keadaan hidup maupun meninggal. Kemudian tujuannya terisinya semua data pasien sesuai data individu gitu ya, dengan data yang terdaftar di dalam isi formulir resume medis untuk memenuhi kelengkapan isi rekam medis. Oke, di sini tujuannya sudah benar, kemudian kebijakannya. Kemudian untuk prosedurnya bahwa resume medis dibuat oleh dokter ya, diisi lebih tepatnya ataupun dokter gigi yang melakukan perawatan pasien. Resume medis dibuat selama masa perawatan hingga pasien keluar ya, baik hidup dalam keadaan hidup ya. Kemudian pengisian resume medis itu dapat diserahkan ke staf medis lain di bagian yang sama, akan tetapi isi resume medis merupakan tanggung jawab dokter. Kemudian di sini petugas rekam medis diperbolehkan membantu dokter ya di dalam menganalisis. Jadi ini mungkin masih sama seperti yang tadi gitu ya. Ya bahwa ya yang menjadi catatan saya itu adalah hati-hati di dalam menggunakan penggunaan atau istilah ya
di dalam sebuah sebuah SOP gitu ya, karena yang namanya SOP itu akan dijadikan sebuah acuan gitu ya di dalam bekerja atau melakukan sebuah kegiatan gitu ya oleh petugas, khususnya adalah petugas-petugas baru yang memang belum mengetahui sebenarnya job desk mereka apa nantinya gitu. Biasanya ketika ada petugas baru yang masuk di sebuah rumah sakit di unit rekam medis ya, sebelum mereka bekerja mereka akan membaca sebuah SOP dulu gitu ya, untuk melihat atau mengetahui sebenarnya job desk mereka apa nantinya, bagaimana langkah-langkah yang harus mereka lakukan gitu ya di dalam menyelesaikan sebuah kegiatan mereka gitu ya. Kemudian apabila di dalam sebuah SOP itu mungkin di dalam penggunaan bahasanya salah ataupun bahasanya itu ambigu ya, itu nanti akan menimbulkan sebuah kebingungan gitu ya terhadap orang-orang yang akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan SOP itu gitu ya. Jadi hati-hati nantinya. Kemudian yang menjadi catatan juga tadi adalah bahwa berkas rekam medis rawat jalan itu wajib hukumnya dikembalikan ke bagian rekam medis atau unit rekam medis itu adalah 1 kali 24 jam, sedangkan rawat inap itu adalah 2 kali 24 jam sesudah seorang pasien itu pulang. Ya, selanjutnya di sini adalah punya kelompoknya Mbak Anun, gitu ya, Mbak Anun Fatikah, Mbak Agustina Wulansari, Mbak Milenia, Mbak Riana, sama Mbak Yuliana. Ya. Di sini ya ini adalah prosedur pengisian formulir rawat jalan ya atau poliklinik. Oke, di sini nama rumah sakit, logo sudah ada, nomor dokumen sudah ada, nomor revisi ya berarti kan sebelumnya sudah ada, kemudian ini adalah revisi yang pertama. Kemudian halamannya sudah ada, tanggal terbit, oke, nama rumah sakit sudah ada. Pengertiannya adalah itu, oke, kemudian tujuannya juga. Kemudian nah di sini ya mungkin sama seperti kelompok sebelumnya, mungkin untuk dari segi kebijakan mungkin bisa dicantumkan kebijakan dari internal rumah sakit itu ada, kebijakan dari nasional itu ada. Ya, kemudian ini prosedur gitu ya. Ini berbeda sama yang kelompok sebelumnya gitu. Kalau misalnya kelompok sebelumnya itu mereka sudah di dalam prosedur mereka sudah mencantumkan sebenarnya siapa yang berhak untuk mengisi formulir itu gitu ya. Kemudian baru bagaimana tata cara di dalam melakukan atau mengisi formulir itu gitu. Mungkin ini juga sama. Sebaiknya jangan langsung to the point ke bagaimana cara mengisinya, akan tetapi mungkin yang pertama itu adalah dari mulai yang awal gitu ya, dari mulai yang awal ya. Yang awal mungkin siapa gitu ya, siapa yang harus mengisinya, kemudian ya dari mana saja. Mungkin kalau misalnya yang mengisinya adalah petugas rekam medis, dokter, bidan, perawat ya, mungkin ada farmasi atau radiologi dan lain-lain. Nah itu mungkin harus atau perlu kita cantumkan di situ gitu ya, supaya nanti tidak ada kebingungan nanti yang mengisi formulir rekam medis rawat jalannya ini siapa gitu ya. Nah itu mungkin harus kita cantumkan. Kemudian apabila ini juga ya, apabila ada istilah-istilah gitu ya, ada istilah-istilah yang memang itu itu rutin dan juga akan digunakan di dalam mengisi formulir rekam medis gitu ya, itu sebaiknya dicantumkan juga di tata cara di dalam pengisian formulir rawat jalan. Misalnya laki-laki perempuan ya, itu ada LP ya, itu juga harus disampaikan di dalam prosedur ini ya. Yang dimaksud L itu apa, yang dimaksud P itu apa, apakah P-nya itu perempuan atau seorang pria ya, itu harus disampaikan juga sebenarnya di dalam sebuah prosedur ya. Kemudian ini juga ya, alangkah lebih baiknya kalau misalnya di bawah prosedur gitu ya, di bawah prosedur itu dibuat semacam diagram alir yang menggambarkan dari isi prosedur itu ya. Kemudian selanjutnya adalah prosedur pengisian formulir ringkasan pasien masuk dan juga keluar. Ini pengertiannya sudah ada, tujuannya sudah ada, kebijakannya juga sudah ada. Ini masih sama ya, masih sama. Kalau misalnya bisa itu sudah
sudah jelas juga sebenarnya siapa saja yang memang berhak untuk mengisi formulir itu, ya. Seperti itu. Jadi tidak hanya ada ini, sebenarnya ada ini juga nggak apa-apa, ya. Jadi langsung ke intinya nggak apa-apa, akan tetapi nanti ketika ada seseorang membaca SOP ini mungkin akan bingung, ya, nantinya sebenarnya yang melakukan atau yang berhak untuk mengisi formulir ini siapa, soalnya nggak ada informasinya. Nah, itu sebaiknya di dalam prosedurnya itu apa kita tambahkan. Ini oke. Yang lainnya nggak ada sih, gitu ya. Ini juga mungkin sama, ya. Jadi intinya dari kelompoknya Mbak Anun ini adalah mungkin itu tadi, mungkin, ya, ya, bahwa untuk prosedurnya, gitu ya, di dalam prosedurnya itu mungkin seperti yang kelompok sebelumnya, gitu ya, malahan di situ sudah ada atau sudah ada yang menjelaskan, gitu ya, yang berhak, gitu ya, yang mempunyai hak untuk mengisi sebuah formulir itu siapa, kemudian baru mekanismenya di dalam mengisi sebuah formulir itu bagaimana caranya. Nah, seperti itu. Kemudian baru ditambahkan yang namanya diagram alir, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kelompoknya dari Mbak Anun. Kemudian ini adalah pengisian rekam medis ringkasan masuk dan juga keluar, ya. Ini dia di RSUD kota, gitu ya. Untuk judulnya itu, kemudian nomor dokumennya. Nah, ini nomor dokumennya ini juga harus diperhatikan, gitu ya. Nomor dokumen itu bukan nomor urut, gitu ya, akan tetapi nomor dokumen itu biasanya setiap institusi itu biasanya mereka mempunyai nomor-nomor nomor-nomor identik, gitu ya, nomor-nomor identik, nomor-nomor khas, gitu ya, yang dimiliki oleh sebuah rumah sakit itu. Kemudian nomor revisi, berarti ini belum ada revisi, halamannya itu cuma satu halaman, tanggal terbitnya adalah tanggal 24 Oktober 2020. Oke, direktur rumah sakitnya adalah, ya, Dr. Denny. Pengertiannya di sini adalah suatu cara mencatat ringkasan perjalanan penyakit sejak pasien masuk data yang dicatat meliputi. Oke. Jadi yang namanya ringkasan masuk keluar, gitu ya, yang dicatat itu adalah tidak hanya pada saat pasien masuk saja, akan tetapi sampai dengan pasien keluar itu harus dicatat. Nah, kemudian tujuannya adalah sebagai acuan penerapan langkah. Oke. Di sini kebijakannya ini 269/2008, ini adalah tentang rekam medis, oke, gitu ya. Akan tapi kalau misalnya di rumah sakit itu ada sebuah kebijakan, gitu ya, kebijakan yang memang ditetapkan oleh seorang direktur rumah sakit, itu bisa juga dimasukkan di sini. Nah, ini di dalam prosedur ini sama, gitu ya, sama seperti kelompoknya Mbak Anun. Itu alangkah lebih baiknya kalau misalnya ya disampaikan juga, gitu ya, bahwa yang berhak untuk atau yang mempunyai kewajiban untuk mengisi, gitu ya, sebuah formulir ringkasan masuk keluar ini siapa, ya, seperti itu. Ini adalah langsung itunya, ya, langsung item-itemnya. Oke. Nah, seperti ini, ya. Di sini adalah diagram alir, ya. Akan tetapi, gitu ya, diagram alirnya yang ada di sini, gitu ya, itu tidak menggambarkan dari prosedur yang sudah dibuat oleh kelompoknya siapa ini, ya. Nggak ada namanya, ya. Jadi yang namanya diagram alir, gitu ya, yang namanya diagram alir ini, gitu ya, itu adalah menggambarkan dari isi ini tadi yang ada di bagian prosedur, gitu ya. Jadi antara prosedur sama bagian alir itu adalah berkaitan, gitu ya. Jadi bukannya diagram alir sendiri, prosedur sendiri, itu enggak, ya. Jadi yang namanya diagram alir itu adalah menggambarkan secara ringkas, gitu ya, dari isi prosedur yang ada di atasnya. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya ini adalah punyanya Mbak Dinar, ya, Mbak Fariha,
Mbak Marfuah sama Mbak Nadila gitu ya. Nah, di sini ini adalah SOP-nya. Oke, nah ini sama gitu ya. Untuk yang bagian prosedur, ya setiap formulir rekam medis awal jawaban hanya boleh diisi oleh petugas, perawat, dan juga dokter. Ya. Ini maksudnya petugasnya apa? Ya, hati-hati ya menggunakan istilah-istilah ataupun penggunaan bahasanya ya. Yang dimaksud petugas itu siapa? Ya, apakah petugas kebersihan bisa untuk mengisi formulirnya? Ya, seperti itu, hati-hati gitu ya. Diharapkan untuk mengisi identitas pasien sesuai dengan kartu identitas pasien, nama, tanggal, oke. Nah ini juga masih ada petugas, hati-hati. Yang dimaksud petugas itu siapa ya? Yang dimaksud petugas itu siapa sebenarnya? Kemudian petugas, perawat, dokter, perekam medis mengisi alih. Nah, yang menjadi catatan kita itu adalah apakah seorang petugas rekam medis itu nanti akan memeriksa juga ya, memeriksa apakah seseorang itu menderita alergi atau enggak ya, apakah kita juga mempunyai kewajiban untuk mengidentifikasi itu gitu ya. Nah, yang mempunyai kewajiban untuk mengidentifikasi itu adalah seorang tenaga medis gitu ya, bukan kita, karena kita ini adalah seorang tenaga keteknisian medis. Nah, apa kita sebagai seorang tenaga rekam medis itu mempunyai kewajiban untuk menganalisa identitas sosialnya pasien, sedangkan untuk yang melakukan analisa terhadap pemeriksaan medis seorang pasien itu adalah semua tenaga medis gitu, entah itu dokter, bidan, perawat, dan lain-lain ya. Selanjutnya adalah nah, itu juga petugas, hati-hati ya. Petugas, perawat, dokter, perekam medis mengisi tanggal, jam, berapa pasien tersebut melakukan kunjungan ya, pemeriksaan, hati-hati. Apakah seorang dokter itu juga akan menganalisa juga gitu ya terhadap waktunya kapan seorang pasien itu kunjungan, itu kan nggak mungkin sepertinya. Ya. Kemudian setelah itu petugas, perawat, dokter, perekam medis mengisi anamnese. Apakah seorang petugas rekam medis mengisi anamnese? Itu tidak ya, hati-hati di situ. Kemudian diikuti dengan pengisian diagnosa dan juga terapi. Yang terakhir diharapkan dokter untuk membubuhi tanda tangan ataupun paraf pada tempat yang tersedia. Sebenarnya tidak untuk dokter gitu ya, untuk dokter yang membubuhi tanda tangan di situ adalah dokter yang melakukan pelayanan gitu ya. Jadi bukan sembarangan dokter yang memberikan sebuah tanda tangan ya atau autentifikasinya. Selanjutnya adalah ini ya, SOP terkait pengisian ringkasan masuk keluar gitu ya. Oke, saya lihat dari atas sudah benar. Nomor dokumen tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk kebijakannya oke, itu sudah ada kebijakan dari nasional sudah ada, dari internalnya juga sudah ada. Kemudian prosedurnya, formulir ringkasan masuk keluar diisi oleh dokter atau DPJP atau dokter yang merawat. Oke, setiap pasien yang telah pulang atau keluar rumah sakit setelah mendapatkan pelayanan rawat inap, dokter bertanggung jawab seorang pasien atau dokter yang merawat pasien harus segera membuat ringkasan masuk keluar. Oke. Petugas rekam medis dapat membantu dokter gitu ya di dalam menganalisa. Nah, ini hati-hati juga, seorang petugas rekam medis membantu dokter di dalam menganalisa kelengkapan. Jadi bukannya seorang petugas rekam medis membantu dokter gitu. Memang salah satu pekerjaan atau tugas dari seorang perekam medis itu adalah menganalisa kelengkapan dari berkas rekam medis, sedangkan dokternya itu adalah mengumpulkan datanya. Kemudian direkamlah di formulir rekam medis ataupun berkas rekam medisnya. Isinya adalah ini, oke. Selanjutnya adalah ini ya, oke. Ini adalah SOP terkait ringkasan ataupun perawatan pasien pulang atau resum ya, resum medis. Oke, di situ sudah ada. Formulir ringkasan perawatan pasien atau resum diisi oleh dokter ya. Jadi yang menjadi catatan di sini adalah yang mengisi
resume itu adalah dokter ataupun DPJP-nya ya, seperti itu. Jadi bukan seorang petugas rekam medis ya. Mungkin kalau petugas rekam medisnya hanya menuliskan nama gitu ya, nama, alamat, jenis kelamin dan lain-lain gitu ya. Akan tapi yang berhubungan sama medis ataupun pelayanannya itu adalah seorang tenaga kesehatan, dalam hal ini adalah dokter ataupun DPJP-nya gitu ya. Mungkin sama gitu ya, sesudah prosedur alangkah lebih baiknya kalau misalnya di sini ditambahi diagram alirnya supaya lebih lebih informatif dan juga lebih lengkap gitu ya. Selanjutnya ini adalah rawat jalan gitu ya, pengisian rekam medis pasien rawat jalan. Nah, ini juga kebijakannya gitu ya. Kemudian prosedurnya, ini juga langsung gitu ya. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya sama seperti yang kelompok-kelompok sebelumnya gitu ya, lebih baik itu sudah disampaikan sebenarnya formulir itu nanti yang akan atau yang berhak untuk melakukan pengisiannya siapa gitu ya. Kolom alergi diisi alergi yang diderita oleh pasien, oke. Identitas pasien, oke. Nah, ini juga sama gitu ya. Jadi diagram alirnya itu belum menggambarkan gitu ya. Diagram alirnya ini belum menggambarkan dari prosedur dan juga isi prosedur kalau tidak salah dari rekam medis pasien rawat jalan, itemnya tidak hanya ada 5 ini saja, akan tapi ada banyak sepertinya ya, akan tapi ini belum dilengkapi dan juga masih banyak sekali item-item di dalam prosedurnya belum ada. Usahakan ketika kalian membuat sebuah prosedur atau sebuah SOP itu adalah dibuat selengkap mungkin, seefektif dan juga seefisien mungkin gitu ya. Soalnya ketika sebuah prosedur itu ada satu saja tidak jelas ataupun tidak lengkap, itu akan mempengaruhi yang lainnya ya. Ini juga antara prosedur sama diagram alir kalau bisa itu saling berkaitan gitu ya. Jadi yang ada di diagram alir itu adalah menggambarkan yang ada di prosedur itu ya. Oke, di sini unit terkait lab, poliklinik, unit pendaftaran rawat jalan gitu ya. Oke. Kemudian di sini yang terakhir itu adalah pengisian resume medis ya. Di sini ada ya nomor dokumen sama tadi ya, nomor dokumen itu adalah bukan urut gitu ya, bukan urut nomor, akan tetapi itu adalah nomor khas ataupun nomor identik gitu ya, yang dimiliki oleh sebuah instansi itu gitu ya. Ya dalam hal ini adalah resume medis. Oke, di sini adalah halamannya ya, 2 halaman. Oke, pengertiannya itu, tujuannya, kegiatan kebijakannya itu. Kemudian prosedurnya, resume medis dibuat oleh dokter ataupun dokter gigi yang melakukan perawatan. Oke. Resume medis dibuat selama masa perawatan hingga pasien keluar rumah sakit. Oke. Untuk pasien yang dirawat kurang dari 48 jam ya, berarti itu sekitar 4 hari, cukup menggunakan rekam medis singkat, misalnya kasus kecelakaan ringan dan sebagainya. Kemudian pengisian resume medis dapat didelegasikan ke staf lain di bagian tersebut, tetapi isi resume itu merupakan tanggung jawab dari dokter atau dokter DPJP ataupun dokter yang memberikan pelayanannya. Kemudian petugas rekam medis dapat membantu menganalisis. Ini juga sama seperti yang lain tadi ya gitu ya. Jadi yang melakukan analisis itu adalah seorang petugas rekam medis, bukan seorang dokter. Isinya adalah ini. Nah, ini diagnosis itu apa, operasi itu apa gitu ya. Itu mungkin harus dijelaskan nanti ya. Isi dari diagnosis itu apa, operasi itu apa, terapi itu apa, mungkin itu lebih detailkan lagi gitu ya. Lebih jelaskan lagi gitu ya, nanti isinya bakalan apa gitu supaya nantinya seragam ya, semua petugas yang melakukan hal yang sama itu bisa seragam. Oke. Mungkin itu adalah sedikit review gitu ya, review hasil tugas praktikum yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa dan juga dikirimkan ke saya gitu ya. Mungkin kalau ada mungkin ada pertanyaan
atau ada penjelasan saya yang mahasiswa belum memahami, silahkan ditanyakan saja. Apa kita lanjutkan di sesi diskusi. Mungkin itu dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.